Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Mungkin setiap kita punya banyak alasan untuk nggak hadir di dalam doa kita pada hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau sampai saat ini kita hadir, pasti cuma ada satu alasan doang untuk kita muji nama Tuhan, yaitu Tuhan tuh jadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita utamakan Tuhan, kita tahu Tuhan sukanya disembah, sukanya dipuji. Kita lakukan hal itu terlebih dahulu, baru kita lakukan kegiatan kita yang lain. Amin. Haleluya. Karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara yang di gereja untuk bangkit berdiri. Yang di rumah mungkin kalau bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan. Satu alasan. Alasan kami untuk kami datang hari ini. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Kami mau mendekat kepada Sang Penebus, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. mari agungkan Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Kau Yesus, Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. amin. Hanya Kaulah alasan kami untuk datang menyembah. Segala ikatan tak terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena Kau Sang Penebus, Karena hanya Kau Sang Penebus. sucikan kami ya Bapa. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami Agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, Amin. tiada yang lain. Nyatakan bersama-sama. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Kau Yesus Tiada Tuhan. yang lain. Sekali lagi, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh
perkara-perkara, khususnya perkara-perkara yang Amin. mustahil bagi Yes. kita, tapi Tuhan bisa melakukannya. Amin. Amin. Haleluya. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Amin. Bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semuanya. semua disediakannya. Amin. Mengucap Bagi yang syukur. mengasihi Yes. Dia. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Allah kita tak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari angkat tangan kita dan nyatakan. Yes, Allah sanggup. Amin. Segala perkara, Haleluya. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Nyanyikan dengan penuh sukacita. Amin. Allah sanggup Saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini
Kembali ada waktu yang kami boleh gunakan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Kami boleh aman, kami boleh sehat. Kami boleh menerima kecukupan berkat daripada-Mu. Semua itu karena kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih tidak akan mampu membalas kasih-Mu yang besar bagi kami. Tetapi biarlah kami terus berusaha agar kami boleh tetap mengerjakan keselamatan kami sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang sudah menjadi teladan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan sudah taruh di sekitar kami yang menjadi contoh bagi kami juga untuk kami bisa mengikuti Engkau dengan setia sampai akhir. Tuhan urapi kami Tuhan. Sebentar kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Roh-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu menolong kami. Memberikan kami pengetahuan tentang apa yang harus kami lakukan. Dan membuat kami mampu untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang di gereja. Dan hari ini kembali kita bisa bersatu di dalam ibadah kita, satu ucapan syukur. Di tahun 2022 pandemi masih ada, tetapi puji Tuhan ibadah terus bisa berjalan. Dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini tetap bisa beribadah. Biarlah dengan sikap yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa Tuhan melihat apa yang kita buat. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke 10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke 10. Firman Tuhan berkata, semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Boleh katakan amin? Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan puji Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yang percaya dan merasakan Allah itu baik, katakan Tuhan Yesus baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, katakan amin. Tetapi pemberian Allah, sekali lagi amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu, katakan amin sekali lagi. Dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Ayat 8 boleh diulangi lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Efesus pasal 2 ini
bercerita tentang masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Efesus pasal 2 ini berbicara tentang masa lalu manusia. Ketika manusia itu hidup dalam dosa, dengan keinginannya, dengan pikirannya yang jahat, ya. Tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, diubahkan, mendapatkan janji pengharapan bahwa kita sudah diampuni, diubahkan dari dosa menjadi tidak berdosa. Dan yang akan datang adalah kita akan menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara mau menerima apa yang Tuhan sediakan? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai bahwa tetaplah kerjakan keselamatan itu sampai akhir. Judul renungan hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatan sampai akhir. Ya. Memang firman Tuhan ini berkaitan dengan apa yang saya mengenang orang tua saya yang memang ketika saya mengingat hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran saya adalah saya mengenang bukan secara emosional, rasa sedih. Ada rasa sedih, tetapi itu lebih besar adalah rasa sukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Melihat kebenaran-kebenaran Tuhan yang telah dibuktikan, yang telah dilakukan oleh orang tua saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya boleh berharap kepada Tuhan bahwa jerih lelahnya, iman setianya kepada Tuhan itu membuahkan hasil. Dan setiap kita juga tentunya mau perbuatan kita, apapun yang kita lakukan ada hasilnya. Lalu apa hubungannya dengan keselamatan? Bukankah keselamatan itu adalah anugerah? Ini menjadi satu pertanyaan juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Katanya keselamatan itu anugerah. Apa sih anugerah? Gratis. Bahasa sehari-hari apa? Cuma-cuma. Ya. Tapi seringkali di dunia ini karena gratis, karena cuma-cuma sering dianggap sepele. Tetapi kalau sesuatu yang mahal harganya, yang sulit diperoleh atau berharga, itu yang diperhatikan dan dirawat dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa anugerah itu bukan berarti murahan. Anugerah keselamatan itu sangat mahal harganya. Dan tidak ada yang bisa membayar harganya selain daripada Yesus yang membayar harganya di atas kayu salib. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu sudah menjadi orang percaya berapa lama? Seberapa kenal Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan? Seberapa takut dan gentar Bapak Ibu terhadap Tuhan? Itu menentukan pengenalan Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara masih biasa-biasa saja, ketika berhadapan atau mendengar Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu artinya sama dengan pengenalan baru tahap biasa-biasa. Tetapi bagi orang yang ketika mendengar kata Tuhan, yang merasakan kehadiran Tuhan sungguh luar biasa, saya bisa katakan pengenalan saudara, Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan juga luar biasa. Di sini bukan untuk sebuah pujian Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah pembuktian. Ketika kita mengenal, maka kita tahu. Kalau kurang mengenal, maka kurang tahu. Mari kita belajar lebih mengenal Tuhan lagi. Masih ada waktu, masih ada kehidupan, masih ada nafas. Ingat, hidup di dunia bukan untuk supaya kita hebat. Hidup di dunia bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi hidup di dunia adalah Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Bukan hanya sejak kita lahir di dunia, tetapi ketika kita bertobat, ketika kita mengakui kita adalah manusia berdosa, dan kita minta ampun sama Tuhan, dan kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, dan menjadikan dia Tuhan atas raja kita, maka kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ada amin? Dan Tuhan membayar harga yang sangat mahal punya tujuan. Kalau orang di dunia, mereka berkorban sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Kalau orang belajar, berusaha supaya apa? Supaya pintar.
Pegawai di kantor bekerja dengan rajin, mengerjakan tugas dengan baik supaya tetap bisa diterima bekerja di kantor itu. Kalau enggak kerja baik pasti dikeluarkan. Dan apa hasilnya? Terima gaji, terima upah. Dan upah itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Orang berdagang juga begitu, orang berjualan juga seperti itu. Baik berdagang barang, baik berdagang masakan, semua dikerjakan dengan jerih lelah, berjuang, keluarkan keringat. Dengan tujuan apa? Supaya mendapatkan keuntungan. Dan harga yang dibayar itu tentunya mendapatkan hasil yang lebih, itulah yang namanya untung. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tahu bahwa pengorbanannya yang besar itu akan dia menerima tuaian yang besar. Karena pengorbanan Yesus itu merupakan satu kebutuhan bagi semua manusia. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mau kita yang ditebus, bukan hanya percaya dan menerima keselamatan itu, tapi Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Enggak mungkin Tuhan kita baik lalu kita melakukan yang jahat. Kalau kita percaya Tuhan kita baik, pasti perbuatan baik yang harus kita lakukan. Sudah otomatis. Dan yang ajaib, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan yang luar biasa, kehendak Tuhan. Dia mau kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu untuk apa? Banyak orang dunia melakukan perbuatan baik juga. Mereka bukan orang percaya sama Tuhan, tapi mereka melakukan perbuatan baik. Mereka berbuat baik, atau kata lainnya adalah berbuat amal dengan tujuan apa? Supaya mereka selamat. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, keselamatan itu sudah pasti. Amin. Lalu untuk apa kita mengerjakan keselamatan itu? Perbuatan kita itu untuk apa? Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerjakan keselamatan kita untuk tetap semakin lama semakin kuat, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah wujud rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang kita terima. Jadi kita berbuat baik bukan untuk supaya kita selamat, tapi berbuat baik adalah karena kita bersyukur, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita sampai akhir? Kadang-kadang kalau lagi gembira, percaya sama Tuhan, sukacita, setia maju sama Tuhan. Tapi ada kalanya manusia lagi punya masalah, lagi ada persoalan, lagi ada kesusahan. Ya. Jangankan Tuhan, orang lain sekitarnya aja nggak boleh dekat-dekat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus tetap setia, tetap semakin lama semakin kuat di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan adalah tindakan iman. Karena apa yang kita lakukan adalah karena kita percaya. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Siapa yang tidak mengalami kesulitan? Tidak ada. Semua orang hidup punya kesulitan, punya masalah. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu semua? Karena Tuhan percaya kita mampu untuk melewati itu. Asalkan apa? Bertindak dengan iman, percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mengajak saudara yang kasih Tuhan untuk membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Paulus menuliskan surat ini kepada muridnya Timotius. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Paulus menjadi teladan bagi muridnya yaitu Timotius, bahwa dia yang dahulu adalah penjahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang banyak melakukan kejahatan, akhirnya dia bertobat, dan setelah dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia menjadi murid Tuhan, dia bersaksi menjadi hamba Tuhan, maka dia mengerjakan keselamatan itu. Dia berkatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Amin, luar biasa. Banyak orang bisa memulai dengan baik, tapi kita juga harus mengakhiri dengan baik. Jangan sampai hanya bisa memulai, tapi tidak bisa berakhir dengan baik. Kita harus bisa memulai dan mengakhiri dengan
baik. Selanjutnya, dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, memelihara iman. Ini yang namanya kehidupan kita. Jadi hidup kita ada tujuan, mencapai garis akhir, sampai Tuhan panggil kita. Ada amin? Waktu Tuhan panggil kita artinya apa? Meninggalkan dunia, kembali ke surga. Ada amin? Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, firman Tuhan berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tujuan kita ke situ. Tujuan kita bukan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke belakang. Tapi tujuan kita adalah kembali ke surga. Untuk kembali ke surga bukan seseorang harus menjadi seorang pendeta atau apa. Semua orang harus siap untuk kembali ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara, ada hadiah yang Tuhan sediakan. Kalau orang tua atau orang dewasa menyediakan sebuah hadiah, kira-kira bagaimana perasaannya? Sebelum hadiah itu diterima, maka kita yang mempersiapkan hadiah itu sudah membayangkan pasti ini orang akan senang. Mungkin hadiah itu biasa saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita yakin ini disukai atau dibutuhkan oleh orang yang akan menerimanya, maka kita akan bersuka cita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa manusia juga walaupun dalam kehidupannya itu mencari Tuhan, tapi perlu tanda, bukti, hasil dari kesetiaan. Ini menjadi dorongan buat saudara-saudara yang kasih Tuhan yang mungkin lebih bergiat lagi dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan jangan asal-asalan. Mungkin manusia enggak memberikan penghargaan. Mungkin manusia enggak lihat, tetapi Tuhan lihat dan Tuhan menghargai pengorbanan dan kesetiaan kita. Ini yang namanya semakin lama semakin kuat. Kita melayani bukan untuk dihargai oleh manusia. Kita melayani karena kita memenuhi panggilan Allah dan Tuhan akan menyediakan mahkota kebenaran. Yang mau terima mahkota katakan amin. Yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepada Paulus, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mahkota adalah lambang sebuah kemenangan. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Semua orang bisa mengakhiri pertandingan. Artinya apa? Mau dia kalah, dia mau cedera, itu namanya game over, selesai. Tapi bukan berarti dia mencapai garis finish. Tapi orang yang mengakhiri pertandingan, yang mau mendapatkan mahkota, dia harus mencapai garis finish. Garis finish bukan kita yang tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Ya. Dan yang berikutnya, yang menjadi seorang juara, yang menjadi seorang pemenang, yang akan menerima mahkota adalah orang yang memelihara iman. Kita bisa merawat segala sesuatu dalam hidup kita, apapun juga, baik fisik, pakaian, atau apa saja dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah iman. Percaya kita kepada Tuhan. Saya akan ceritakan sebuah cerita. Ada seorang bernama Max. Ya. Max adalah seorang pelari dan dia mengikuti sebuah pertandingan. Bapak Ibu Saudara, ketika dia masuk dalam pertandingan itu dan dia mulai berlari, Max bukanlah yang terdepan. Max hanyalah orang-orang yang berlari seperti kebanyakan orang yang sama-sama berlari. Di awal bahkan terlihat Max itu tertinggal jauh oleh beberapa orang. Tetapi lama-lama akhirnya posisi Max mulai ada di pertengahan dan semakin maju. Bukan karena Max lari lebih cepat daripada yang lain, bukan. Tetapi karena Max dia bisa menjaga kecepatan larinya. Sampai akhirnya ketika dia mulai melihat garis finish yang mendekat, baru di situ, kalau dalam bahasa sehari-hari sekarang, digaspol.
Dia injek gaspol. Artinya apa? Dia berlari dengan lebih cepat ketika yang lain justru melambat. Saudara, ini menjadi kisah kehidupan bagi kita. Waktu kita hidup mungkin kita merasa kita ada di tengah kerumunan manusia, kita rasanya gak akan mampu untuk bisa menang. Tapi ketika kita memelihara iman kita tetap menjaga bagaimana iman kita tetap setia, tetap percaya, tetap berharap, kita menghadapi masalah kuat, menghadapi pencobaan kuat. Ketika ada pilihan, mana yang harus kita pilih? Selalu memilih dan memprioritaskan Tuhan. Ibaratnya kita hidup seperti seorang pelari yang menjaga kecepatan larinya. Dan sampai pada akhirnya ketika dia melihat tujuan itu sudah mendekat, barulah di situ dia semakin lama semakin kuat. Kenapa Max bisa seperti itu? Karena dia berlatih. Hari-harinya dia habiskan waktu untuk berlatih. Sementara yang pelari yang lain mereka tidak berlatih. Mungkin pelari yang lain berpikir, saya sudah terbukti, saya punya kecepatan lari sangat cepat dibandingkan yang lain. Tapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita menginginkan mahkota itu? Kalau kita menginginkan itu, tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan setia sampai akhir. Sampai Tuhan yang memberikan mahkota kebenaran bagi kita. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi motivasi bagi kita, semakin lama semakin kuat. Jangan justru semakin lama semakin melemah. Pelari yang lain, orang-orang di dunia yang tidak percaya sama Tuhan, mereka ketika melihat garis finish, mereka menjadi lemah tak berdaya karena mereka sudah kehabisan nafas. Tapi kita anak Tuhan, kita harus semakin kuat, semakin kencang, dan kita adalah juaranya, kita adalah pemenangnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sebelum kita berdoa menutup firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir untuk melihat posisi di mana Bapak Ibu hidup saat ini. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu menyia-nyiakan waktu, mulailah gunakan waktu untuk berlatih. Agar ketika tiba waktunya, Bapak Ibu memiliki stamina yang kuat. Kemenangan yang kita peroleh bukanlah ketika kita berlari sekencang-kencangnya, tapi kemenangan yang kita peroleh adalah ketika kita bisa menjaga iman kita, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada godaan, walaupun ada sakit penyakit, tapi hati kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah maju di dalam melayani Tuhan, tetaplah memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, walaupun sepertinya itu adalah hal yang sepele. Ingatlah, ketika kita menjaga iman kita, pada akhirnya kita akan memiliki semakin lama iman yang semakin kuat di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita boleh mencapai garis akhir, ketika kita mengakhiri pertandingan, maka kita akan mendapatkan mahkota. Biarlah itu semua menjadi harapan kita
menjadi kerinduan kita. Sekali lagi kita nyanyikan, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurna, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Teruslah berdoa, haleluya. Ketika kami berbuat baik Tuhan, ketika kami melakukan kehendak-Mu, itu merupakan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Itu merupakan langkah iman kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini saya memberikan tantangan iman buat Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini Bapak Ibu mau tetap berlari, menjaga langkah, kecepatan yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tidak bertambah lemah, tapi teruslah berlari menghadap kepada Tuhan. Artinya tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah bertambah di dalam pelayanan kepada Tuhan. Walaupun ada kendala, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada mungkin kekurangan sini sana, tetapi karena percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu tetap menuju kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, bolehkah engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini. Kami percaya Tuhan, mereka adalah umat pilihan-Mu. Mereka telah diciptakan di dalam Engkau. Dan mereka dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan mau kami hidup dalam panggilan-Mu. Jadilah dengan iman-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau akan semakin lama semakin kuat. Engkau tidak akan menjadi lemah. Engkau adalah pemenangnya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Setengah suara. Ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kami semakin lama semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Oh, sembah. Naikkan pujian. Bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan menerima pujian-Mu. Persembahkanlah pujian bagi Tuhan. Muliakanlah Dia. Amin. Kami menghadap-Mu Tuhan. Seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala
bagaikan bejana siap dibentuk saat ini kami siap Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidup kami. demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan ku Allah Amin. dalam rumah. Haleluya, haleluya. Inilah hidupku Yes Tuhan. di tanganmu. Amin. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Kami mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Haleluya, yes. Oh, mari sembah Tuhan Allah kita. Mari yang rindu untuk diubahkan seperti Yesus. Mari kita minta bersama-sama. Tuhan terus ubahkan kami Tuhan. Kami siap diubahkan Tuhan. Kami mau pelihara iman kami Tuhan. Sehingga kami bisa sampai Tuhan di garis finish kami Tuhan. Dengan penuh kemenangan ya Tuhan. Bukan dengan kegagalan. Menjadi kepala ya Tuhan. Haleluya. Sikialala ya Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Dengarlah kerinduan kami ya Bapa. Dengarkanlah ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami ya Bapa.
sukacita yang luar biasa Tuhan bagi kami saat ini. Bersatu berdoa Tuhan di dalam Engkau saat ini Tuhan. Kami mau bersatu doa Tuhan untuk pokok-pokok doa Tuhan. Buat petisi-petisi Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu. Kami percaya kami menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Dan kami percaya Engkau akan mendengar, menjawab Tuhan setiap Tuhan doa-doa yang akan kami sampaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sialaya boralaya sikialele. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat Tante Memei Tuhan saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kesehatan bagi keluarganya Tuhan. Setiap suami, istri, cucu, menantu Tuhan Yesus, anak Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan kesehatan Tuhan ada di dalam keluarga ini ya Bapa. Kiranya Engkau lindungi Tuhan, jauhkan keluarga ini daripada hal yang jahat Tuhan. Biarkan keluarga ini Tuhan terus penuh kasih sayang Tuhan, penuh perhatian Bapa satu sama lain ya Bapa. Dan setiap apapun yang menjadi kebutuhan Tuhan bagi keluarga besar Tante Memei, kami percaya Engkau yang akan menyediakan Tuhan pada indah waktunya Tuhan. Sesuai dengan rencana Engkau Tuhan, sebab kami percaya rencana-rencanamu, rencana-rencana yang mendatangkan damai sejahtera, indah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak dari Ibu Asih Tuhan Yesus, Mbak Firki, Mas Hafid, Mbak Nurul dan Queen Tuhan. Bahkan gak cuma anaknya tapi Mbak Asih dan juga suaminya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan bersatu hati ya Bapak. Bagi keluarga ini Bapak, kiranya Engkau terus kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Bapak. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Terlebih di saat suka maupun duka ya Bapak. Tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan bersama Engkau Tuhan, segala sesuatunya dapat kami lakukan ya Bapak. Berikan kami harapan Tuhan, berikan keluarga ini harapan, kekuatan, damai sejahtera-Mu Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan saat ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan, seluruh keluarganya akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terus Kau alirkan kasih-Mu Tuhan di dalam keluarga ini Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini mereka sedang tidak bersama ya Bapak, tapi kami tahu Tuhan, biarkan Tuhan anak-anaknya Bu Asih Tuhan merasakan kasih dari mamanya ya Tuhan. Kasih dari Engkau ya Tuhan yang melawat mereka, yang menjamah mereka, yang melindungi mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sialaya moralaya, sialalala. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Cilik Tuhan, buat pergumulannya saat ini ya Bapak. Kami percaya Engkau tahu Tuhan lebih detail Tuhan apa yang menjadi permasalahannya dari Cilik. Kiranya saat ini kami minta hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan ada untuk Cilik ya Bapak, sehingga setiap keputusan yang diambil ya Tuhan, semuanya hanya berdasarkan apa yang Kau mau Cilik lakukan ya Bapa. Dan kami percaya solusi-Mu pasti ada Tuhan. Dan terus Kau berikan kepekaan Tuhan untuk Cilik tahu Tuhan bagaimana cara mengatasi setiap permasalahan di dalam kehidupannya. Kami berkati keluarga ini ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang terus menjaga, memelihara, melindungi ya Tuhan keluarga daripada Cilik. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapak saat ini untuk Tante Linda yang sedang di Batam. Sekalipun kita berbeda Tuhan, tempat Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama ya Bapak saat ini. Lindungi Tante Linda Tuhan yang sedang ada di Batam, bahkan dia akan mau pergi Tuhan lagi ke Palembang Bapak. Kiranya Kau tutup bungkus Tante Linda dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap kendaraan yang dipakai ya Bapak, semua mesin-mesinnya baik-baik saja Tuhan. Bahkan cuacanya yang terbaik Tuhan Kau sediakan. Berikan beliau Tuhan kesehatan yang daripada-Mu, kekuatan Tuhan dalam setiap menjalani
kegiatan-kegiatannya selama di sana ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan Tante Lida beserta anaknya Tuhan yang saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan juga menolong Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan yang mungkin kami tidak bisa dijelaskan Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Allah yang mendilik hati kami yang paling terdalam Bapa. Engkau Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata kami ya Tuhan. Karena itu saat ini mari Bapak Ibu Saudara, mari beritahu, kasih tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti ya Tuhan. Dia yang akan menolong setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sialaya boralaya sikialalaya daya sialalala. Kami tahu Tuhan, Kau mengetahui ya Bapa setiap pergumulan masalah kami ya Tuhan. Kami sadar Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan memberikan Tuhan setiap jalan keluar Tuhan, setiap permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Haleluya, haleluya. Dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan perekonomian akan semakin baik Tuhan, kesehatan akan semakin baik, politik akan semakin baik. Tuhan akan taruh anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan di dalam pemerintahan Tuhan. Sehingga hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang jahat Tuhan mampu Engkau singkapkan ya Tuhan. Engkau akan menjadi hakim Tuhan atas bangsa ini. Engkau akan menjadi pemimpin Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Engkau lindungi presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Widodo Tuhan. Buat setiap orang yang mau berusaha Tuhan Yesus untuk menggagalkan setiap rencana-rencananya Tuhan. Rencana yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Roh takut akan Tuhan saat ini ada Tuhan bagi presiden Tuhan dan jajaran-jajarannya ya Bapa. Dan COVID-19 kami percaya Tuhan Engkau yang akan memampukan Tuhan bangsa ini untuk terus bangkit ya Tuhan. Semakin berkurang orang-orang mau divaksin Tuhan Yesus, orang-orang semakin ketat dalam protokol kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi bangsa ini akan menjadi bangsa yang tertib, takut akan peraturan ya Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak bagi keluarga gembala kami, Bapak Pendeta Andre Diko Sutandi Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja boleh mengarahkan tangan kita ke beliau. Sualaya sialaya dasiki alalaya didiala kasih alalaya dadalaya sualaya. Kami berdoa Tuhan, Roh-Mu ada terus Tuhan di dalam kehidupan beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkannya Tuhan. Kami berkati Tuhan gembala kami. Kami berkati ya Bapa. Apa yang dikerjakan dia akan berhasil Tuhan. Dia akan banyak Tuhan menyelamatkan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa akan banyak datang Tuhan ke hadapannya. Dan Teko Andre Tuhan akan bisa Tuhan membawa Tuhan jiwa-jiwa itu kepadamu Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Kami sebagai jemaat yang mengucap syukur Tuhan buat keberadaan gembala kami ini Tuhan. Sangat-sangat bersyukur ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan terus melindungi, menjaga, memberkati, memelihara kehidupan pemimpin kami yang kami kasihi Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulannya Bapa kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Semuanya telah selesai Tuhan, semua telah selesai ya Tuhan. Sebab jika Engkau berdi pihaknya, siapa yang akan menjadi lawannya Tuhan? Kami nyatakan tidak ada ya Bapa, kami nyatakan tidak ada Tuhan. Bahkan pergumulan yang dihadapi oleh Civera Tuhan mengenai sakitnya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ada baginya Tuhan. Setiap penyakitnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin, 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 amin. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, terima
Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami mengangkat setiap doa syafaat kami Tuhan, kekuatan kami terima, sukacita kami terima Tuhan. Dan kami terima kasih, sungguh sangat berterima kasih Tuhan buat kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Amin. Berikan sorak-sorai-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah dalam aktivitasmu, di dalam keluargamu, di dalam kasih, berkat, dan anugerah daripada Allah. Semakin lama engkau akan semakin kuat di dalam iman percayamu. Engkau akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Engkau akan mencapai garis finish, dan engkau akan menerima mahkota kebenaran. Tetaplah setia di dalam Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.